Oke, halo teman-teman YouTube. Di video ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang OpenShot Video Editor, dan di video sebelumnya kita udah belajar membuat animasi teks sederhana. Nah, di video kali ini kita akan kembali belajar tentang animasi. Cuman kita akan belajar tentang, tunggu saya masukin ini dulu. Soalnya saya juga lupa. Kita akan belajar tentang scale. Dan ya, di video sebelumnya kita udah belajar tentang location, jadi ada dua waktu itu, jadi location X dan location Y. Nah, di video kali ini kita akan fokus ke scale X dan scale Y. Gunanya apa scale ini? Gunanya adalah untuk, ya sama kayak namanya, jadi untuk mengubah ukuran suatu image atau suatu teks atau suatu video. Nah, contohnya yang ini, jadi ini ada ini Marvel Super War ya, jadi kalau dipakai kayak gini aja. Tapi kalau saya pengen ngubah ukurannya, jadi misalkan di detik kedua, misalkan ukurannya pengen saya ubah ke, nah kayak gitu, jadi agak sempit dikit. Nah kayak gini. Dan itu di detik kedua, jadi ada kayak semacam transisi. Jadi kayak gini. Nah, berubah kayak gitu. Nah, ini gunanya scale. Jadi kita bisa mengubah ukuran sesuatu teks juga bisa. Kita coba yang title. Misalkan saya ambil yang kiri atas aja paling ya. Yang ini saya isi nama sendiri. Jadi terus saya masukin ke, baiknya ini di atas ya. Mungkin yang ini di bawah aja. Nah kayak gini. Tadi track yang kedua. Nah kita lihat di sini, oh tetap ada sih ya. Kita perhatiin yang title aja, yang ini nama ini. Nah misalkan di detik ke, nah di sini di detik ke-5 ya. Di detik ke-5 si teksnya pengen saya ubah menjadi agak lebih besar. Caranya ya klik aja yang ini. Kalau klik itu ada tanda merahnya. Kalau teman-teman perhatiin ini kan warna biru ya. Saya ke atasin dikit. Nah, kalau teman-teman perhatiin ini warna merah, ini warna biru. Berarti yang keselect yang ini. Jadi kalau di OpenShot, kalau dia keselect, berarti dia ada highlight warna merahnya. Sip, saya kembali aja. Nah, misalkan di detik ke-5, si title ini pengen saya gedein. Jadi ya tinggal diganti aja scale-nya ke, oh ternyata maksimum 1 ya. Oh enggak apa-apa. Jadi misalkan di detik ke-5, tunggu. Paling di sini aja deh, bukan ke-5. Oh, atau gini aja. Jadi di detik pertama untuk title itu dia nggak ada gitu. Hilang kan? Nah, terus ini di detik pertama ya. Bukan detik pertama sih, detik 0. Di awal banget. Terus di detik ke-5, nah pengen dia agak kelihatan gede kayak gitu. Bagus sih. Nah, coba. Oh, sebentar. Yang ininya juga diubah aja. Jadi hilang. Sip. Semuanya hilang cuy. Nah, kalau kita play, kelihatannya ada yang berubah. Sip, kayak gitu lebih bagus lah. Sip. Hampir detik ke-5 ya. Kalau ya saya play lagi, kayaknya nggak ganti ya. Nah, kayak gitulah. Jadi scale-nya diubah-ubah kayak position sih. Terus ada pertanyaan dari teman kita, Bang Oscar. Jadi gimana caranya kalau misalkan animasinya pengen kita hilangin? Maksudnya scale-nya pengen di awal gitu. Jadi pengen misalkan contohnya kayak gini. Jadi pengen si ukuran image ini dari awal udah segede ini gitu. Caranya mudah sebenarnya. Jadi misalkan saya lepas remove clip.
Nah, saya masukin lagi di sini. Kan nggak berubah ya, nggak ada apa-apa. Gimana caranya dari awal dia udah ukuran kayak tadi yang kecil gitu loh. Jadi ya kalau pengen kayak gitu di detik awal, di detik 0, kita lihat ini detik 0, bukan di detik 1, ini detik 0 ya. Ya ukurannya langsung diubah. Jadi scale-nya ya kayak gitu. Nah, scale-nya langsung kayak gitu aja di detik ke 0. Gimana caranya kita tahu ya? Lihat aja yang ini. Jadi ini ada penunjuk yang ini. Di detik ke 0. Nah, kalau saya play, ya udah dia kan langsung kayak gitu. Jadi nggak ada animasi lagi di sini. Nah, kalau misalkan ya semoga yang itu ngejawab pertanyaan yang ini ya. Nah, kalau nggak mau ada animasi, jadi pas di detik awal teksnya langsung diubah ukurannya. Nah, kalau kayak gitu, animasinya bakalan nggak ada. Terus paling kayak gitu aja sih untuk scale Y dan scale X. Kalau misalkan pengen main-main lebih jauh ya, misalkan di detik kelima dia hilang, kayak gitu. Hilang kan ya. Ini bisa jadi animasi. Sebenarnya banyak animasi yang bisa dibikin sebenarnya. Nah kayak gitu, jadi dia kayak berputar gitu. Hilang kan, keren kan ya. Nah habis itu di detik ke 10 dia balik. Tapi ini scale Y aja ya. Jadi kayak berputar ininya. Nah, kita lihat kalau misalkan kita nambahin animasi, ini ada tanda biru kecil nih. Kalau teman-teman lihat ini ada tanda biru kecil. Nah, itu berarti ada keyframe di situ. Keyframe ya kayak Blender sih. Jadi dia Ya ada animasi di situ. Kalau kita pengen ngelepas si keyframe ini, diklik aja di situ. Habis itu ntar remove key. Misalkan di sini harus pas sih biar ngena banget kayak di video sebelumnya. Baik. Ntar kalau dia kena, nah itu kelihatan kalau dia kena. Nah itu ada warna agak susah ya. Nah itu, nah ini berarti udah kena. Bisa diklik di sini. Karena terlalu di ujung sih. Tapi kalau pengen ngelepas keyframe-nya ya udah klik kanan, animate, terus no animation, itu bakal ngilangin semua. Nah kalau yang ini saya play, jadi scale-nya kayak gini, jadi dia hilang. Agak lambat ya. Jadi kayak keputer gitu. Nah, ya lumayan keren sih. Dan kalau animasinya tadi pengen dilepas ya no animation, klik kanan terus pilih animate, no animation. Nah itu semuanya bakalan hilang. Kayak gitu. Sip kan ya? Sip, saya pikir kayak gini aja buat scale X dan scale Y. Paling di berikutnya kita akan belajar rotasi palingnya. Sebenarnya rotasi sama aja sih intinya. Jadi mungkin dikecilin dulu di sini ya. Nggak apa-apa, dibahas aja lah di sini. Niatnya beda ya. Nggak apa. Kalau rotasi mah, nah misalkan kayak gini di awal, di detik awal ya. Terus di detik ketiga, misalnya saya pengen ngerotasi sebesar, nah kayak gitu. Nah kayak gini lah, oke lah. Jadi di awal, nah kayak rotasi kayak gitu. Lumayan sih kalau dibandingin sama VSDC, video editor, rotasinya agak susah, tapi kalau di sini mudah. Dan post allocation kemarin juga udah, scale, nggak tahu ini gunanya apa nih. Terus ada volume, kayaknya itu aja ya. Paling shear. Kalau shear yang ini tuh kayak ngemiringin gitu. Nah kayak gini, kalau shear ini nih yang X-nya yang tetap, dianya berubah-berubah. Kalau X-nya ya kayak gini. Lumayan bagus sebenarnya. Ya banyak sesuatu lah yang bisa kita ubah. Nah kalau saya balikin, nah kayak gitu. Sip, mantap kan ya. Sip, saya pikir kayak gitu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan kasih komentar di videonya. Kalau ada pertanyaan juga silahkan, sama aja tadi bilangnya. Kalau ada yang error ya silahkan dikasih komentar juga. Sip, saya pikir kayak gini aja. Selamat berpuasa. Semoga puasanya berkah. Amin.